Pendidikan hari ini terlalu sering terjebak pada simbol-simbol keberhasilan semu, nilai tinggi, ranking, gelar, dan sertifikat. Kita bangga pada prestasi akademik, tapi lupa bertanya, apakah anak-anak kita tumbuh menjadi manusia yang jujur, peduli, dan bertanggung jawab? Sekolah mencetak banyak kepala yang penuh hafalan, tapi sedikit hati yang tahu bagaimana menjadi manusia. Di tengah derasnya arus informasi dan kompetisi, budi pekerti justru menjadi hal yang paling langka. Padahal, tanpa budi, kecerdasan hanya menghasilkan kepintaran yang dingin dan manipulatif. Inilah krisis pendidikan yang tak banyak disadari. Kita hidup di zaman ketika anak bisa menjawab soal rumit, tapi tidak tahu bagaimana menghargai orang lain. Mereka tahu cara mengejar nilai, tapi tidak tahu cara menahan diri. Akibatnya, pendidikan kehilangan arah, menjadi pabrik otak, bukan tempat tumbuhnya karakter. Sudah saatnya kita menantang paradigma lama itu. Pendidikan bukan sekadar soal seberapa banyak yang kamu tahu, tapi seberapa kuat kamu berdiri di atas nilai-nilai moral ketika pengetahuanmu diuji. Pertama, budi pekerti adalah pondasi dari kecerdasan sejati. Kecerdasan tanpa moral seperti kapal tanpa kompas. Ia bisa melaju cepat, tapi tanpa arah, bisa berakhir menghantam karang. Anak yang cerdas tapi tidak jujur akan menggunakan kepintarannya untuk menipu. Anak yang cerdas tapi tidak berempati akan menggunakan ilmunya untuk menindas. Maka, pendidikan sejati dimulai bukan dari isi kepala, melainkan dari pembiasaan nilai kejujuran, tanggung jawab, disiplin, dan hormat pada sesama. Guru dan orang tua sering lupa bahwa anak belajar lebih banyak dari apa yang mereka lihat, bukan dari apa yang mereka dengar. Tidak ada gunanya ceramah panjang tentang etika jika setiap hari anak melihat contoh ketidakadilan dan kebohongan. Budi pekerti tumbuh dari pengalaman, bukan sekadar teori. Maka tugas kita bukan menambah jam pelajaran moral, tapi menciptakan lingkungan di mana nilai-nilai itu hidup dan terasa. Kedua, sekolah seharusnya menanam karakter, bukan hanya mengejar angka. Setiap kali pendidikan diukur dengan ujian dan nilai, maka moral perlahan terpinggirkan. Anak belajar untuk menang, bukan untuk menjadi lebih baik. Mereka belajar menyontek karena sistem menghargai hasil, bukan proses. Ketika guru hanya dinilai dari seberapa tinggi nilai muridnya, maka integritas pun menjadi korban. Inilah kesalahan sistemik yang membuat pendidikan kehilangan ruhnya. Sekolah yang baik bukan yang mencetak juara olimpiade, tapi yang menumbuhkan manusia berintegritas. Pendidikan karakter tidak lahir dari kurikulum rumit, melainkan dari disiplin yang konsisten. Guru yang datang tepat waktu mengajarkan tanggung jawab. Guru yang berani mengakui kesalahan memberi pelajaran kejujuran. Karakter bukan pelajaran tambahan, ia adalah napas dari seluruh proses belajar. Ketiga, orang tua adalah guru pertama, bukan penonton hasil sekolah. Banyak orang tua menuntut sekolah membentuk karakter anak, padahal mereka sendiri tak memberi teladan di rumah. Anak-anak meniru lebih cepat daripada mereka memahami nasihat. Ketika orang tua sering marah, berbohong, atau tidak menepati janji, maka pendidikan moral di sekolah menjadi sia-sia. Karakter tidak bisa dibeli dengan biaya sekolah mahal. Ia tumbuh dari kebiasaan kecil yang diulang setiap hari di rumah. Tugas utama orang tua bukan memastikan anak dapat nilai sempurna, tapi memastikan anak tumbuh dengan hati yang kuat dan pikiran yang jernih. Ajarkan anak untuk minta maaf, untuk bersyukur, untuk membantu tanpa pamrih. Itu jauh lebih berharga daripada 1000 list tambahan. Pendidikan sejati dimulai dari meja makan, dari percakapan sederhana tentang kebaikan dan tanggung jawab. Keempat, pendidikan moral harus relevan, bukan hanya seremonial. Budi pekerti sering diajarkan seperti hafalan, definisi moral, tata krama, sopan santun. Tapi semua itu akan terasa hampa jika tidak dikaitkan dengan kehidupan nyata. Anak-anak perlu tahu mengapa kejujuran penting di era digital. Mengapa empati penting di dunia yang penuh komentar tajam. Mengapa tanggung jawab itu bernilai ketika semua orang ingin instan. Pendidikan moral harus hidup dalam konteks zaman, bukan hanya menjadi teks di buku pelajaran. Guru dan lembaga pendidikan perlu berani bereksperimen. Libatkan siswa dalam kegiatan sosial. Ajarkan mereka berdebat dengan sopan. Bantu mereka mengenal perbedaan tanpa kebencian. Pendidikan moral bukan mengekang,
tapi menuntun agar kebebasan tidak berubah jadi kebiadaban. Semakin praktis dan kontekstual pelajaran moral, semakin kuat akar nilai yang tertanam di hati anak-anak. Kelima, pendidikan sejati menumbuhkan tanggung jawab, bukan ketergantungan. Kita sering membesarkan generasi yang pintar mencari alasan, tapi malas bertanggung jawab. Setiap kesalahan disalahkan pada guru, sistem, atau nasib. Padahal inti dari pendidikan moral adalah kemandirian batin, kemampuan untuk mengakui kesalahan, memperbaiki diri, dan terus tumbuh tanpa menyalahkan orang lain. Budi pekerti mengajarkan anak untuk kuat dalam menghadapi konsekuensi dari pilihannya sendiri. Ketika anak terbiasa dilindungi dari kesalahan, ia kehilangan kesempatan untuk belajar menjadi dewasa. Pendidikan yang baik bukan yang selalu membuat anak nyaman, tapi yang melatih mentalnya menghadapi realitas hidup. Orang berpendidikan sejati bukan yang tahu banyak teori, tapi yang mampu bertindak dengan tanggung jawab, bahkan ketika tak ada yang melihat. Itulah tanda kedewasaan moral. Sudah waktunya kita mendobrak paradigma lama bahwa pendidikan hanya soal kecerdasan intelektual. Dunia tidak butuh lebih banyak orang pintar yang licik, tapi orang berilmu yang bermoral. Setiap krisis di masyarakat, dari korupsi, kekerasan, hingga ketidakadilan, berakar dari hilangnya budi pekerti. Maka jika kita sungguh ingin membangun bangsa yang kuat, mulailah bukan dari perubahan kurikulum, tapi dari perubahan nilai. Mari jadikan pendidikan sebagai gerakan moral, bukan sekadar industri nilai dan ijazah. Jadilah guru yang menyalakan hati, bukan hanya memberi tugas. Jadilah orang tua yang menginspirasi dengan contoh, bukan hanya memberi perintah. Karena di ujungnya, pendidikan bukan tentang seberapa tinggi kamu bisa berpikir, tapi seberapa dalam kamu bisa memahami dan memperlakukan manusia. Otak boleh membawamu sukses, tapi budi pekertilah yang akan menjaga kehormatanmu saat segalanya diuji.